Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bersedia memimpin doa. Baik Ani, silakan. Amin, terima kasih Ani. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua? Bagus. Jadi Ibu ada permainan. Hari ini permainannya adalah jika Ibu berkata satu, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu berkata dua, itu kalian tepuk tangan 3 kali. Mengerti semua? Baik. 1, 2, 3. Jadi dari tepuk tangan tadi itu nilai yang paling banyak muncul itu di angka berapa? Angka berapa? 3, benar, 3. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tabel frekuensi dan juga diagram batang. Jadi anak-anak diharapkan mampu untuk menyajikan dan juga menganalisis data yang Ibu berikan itu ke dalam tabel frekuensi dan juga diagram batang. Jadi, apa sih itu tabel frekuensi? Tabel frekuensi yaitu cara mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Sedangkan diagram batang itu adalah penjelasan dalam bentuk 2 dimensi berupa batang-batang persegi. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan kasih contoh soal. Silakan disimak dan jika ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Mengerti semua? Baik, untuk contoh soal yang pertama, Ibu kasih contoh soal mudah. Jadi anak-anak, ini adalah contoh soal mudah. Berikut ini merupakan data siswa pengunjung perpustakaan sekolah berdasarkan kelasnya selama 1 hari. Berikut ini, ada kelas 2, kelas 4, sampai kelas 3. Pertanyaannya adalah, buatlah tabel frekuensi berdasarkan data tersebut. Ini datanya ya anak-anak, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Dua tabel, dan yang sebelah kiri itu adalah kelas. Kita tulis kelas. Dan untuk yang sebelah kanan itu adalah banyaknya siswa atau frekuensinya. Banyak siswa. Jadi untuk kelas kita urutkan dari yang kelas terendah atau terkecil. Jadi kelas terendah ini ada 2, yaitu kelas 2. Jadi tulisannya kelas 2. Kelas 2 ada berapa siswanya? Kita hitung. Kelas 1, 2, ternyata kelas 2 ada 2, jadi banyaknya siswa ada 2 siswa. Untuk yang kelas 3, karena di sini ada kelas 3, jadi kita hitung kelas 3 ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 4. Jadi untuk kelas 3 itu ada 4 siswa. Terus selanjutnya itu ada kelas 4. Kelas 4 kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata kelas 4 ada 4 juga. Jadi kita tulis kelas 4 ada 4. Untuk selanjutnya itu ada kelas 5. Kelas 5. Kita hitung kelas 5 ada berapa? Ada 1, ada 2, 3, 4. Ternyata kelas 5 juga ada 4. Kita tulis 4 siswa. Dan untuk yang kelas 6 itu ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ternyata kelas 6 itu ada 3 siswa. Jadi tabel frekuensi itu contohnya seperti ini ya anak-anak. Apakah sudah mengerti semua? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke soal yang sedang. Anak-anak, ini adalah contoh soal sedang, yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya adalah data hari latihan pramuka selama 2 bulan. Itu datanya dari hari Sabtu sampai hari Kamis, bisa dilihat di sini. Dengan pertanyaan A, buatlah dalam bentuk diagram batang. B, hari apa yang paling banyak muncul? C, hari apa yang paling sedikit muncul? Untuk pembahasan yang pertama, yang A, kita membuat diagram batang. Kita tarik garis vertikal dan garis horizontal. Untuk yang garis horizontal kita menggunakan untuk hari dan garis vertikal untuk frekuensinya. Di sini kita tulis, karena di data itu dimulai dari hari Rabu, kita tulis hari Rabu. Dan selanjutnya Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, dari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk yang vertikal itu adalah hari-harian hari. Ada 1, 2,
Untuk hari Rabu kita lihat di data. Hari Rabu ada berapa? Kita hitung 1, 2, ada 2. Dan untuk hari Kamis itu jumlahnya ada 1, 2, 3. Di hari Kamis ada 3. Dan di hari Jumat itu ada 1, 2, 3. Di hari Sabtu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tarik garis ke atas sampai menuju angka 7. Ini adalah untuk pertanyaan yang nomor pertama atau yang A. Yang selanjutnya itu yang B. Yang B, hari apa yang paling banyak muncul? Hari yang paling banyak muncul kita lihat di diagram Bentang, yaitu hari Sabtu. Yang paling banyak muncul itu Sabtu. Dan untuk pertanyaan yang C, hari apa yang paling sedikit? Yang paling sedikit muncul itu ada di hari Rabu. Bisa dilihat di diagram Bentang. Ada 2. Jadi anak-anak untuk contoh soal ini apakah sudah paham semua? Sudah ya? Anak-anak, ini adalah contoh soal sulit. Bisa dilihat di sini untuk soalnya, dan untuk pertanyaannya itu adalah banyak pengunjung Pantai Sanggar pada hari Selasa adalah titik-titik orang. Untuk pembahasannya kita tulis dulu diketahui. Diketahui data-data yang ada di diagram batang. Ini adalah yang data yang diketahuinya. Untuk yang ditanya itu adalah di hari Selasa. Ada berapa pengunjung? Dan untuk menjawab jumlah data pengunjung Pantai Sanggar secara keseluruhan ini dikurang dengan data yang sudah diketahui. Jadi data yang sudah diketahui ini jumlahnya itu adalah 280 orang untuk data yang sudah diketahui. Jadi jumlah pengunjung Pantai Sanggar seluruhnya itu ada 300 orang dikurang 280 orang. Jadi totalnya adalah ada 20 orang. 20 orang ini itu adalah pengunjung pada hari Selasa. Jadi pengunjung pada hari Selasa itu ada 20 orang. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham untuk contoh soal yang ini? Sudah ya? Kalau sudah, anak-anak, Ibu akan berikan LKPD nanti di kalian masing-masing individu akan mengerjakan soal tersebut. Jika ada kesulitan atau ada kendala boleh tanyakan ke Ibu. Apakah sudah jelas semua? Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Kalau yang sudah, boleh dikumpulkan ke meja Ibu. Nanti Ibu akan beri nilai dan setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Anak-anak, karena sudah selesai semua, kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Untuk yang pembahasan soal nomor 1, kita disuruh buat tabel frekuensi berdasarkan data tersebut. Datanya ini ya anak-anak, dari 8 sampai 10. Kita buat tabel frekuensinya terlebih dahulu. Ini adalah hasil ujian. Dan yang ini adalah banyaknya siswa atau frekuensi. Untuk mengetahui hasil ujian, kita urutkan terlebih dahulu dari angka yang paling kecil. Di sini kalau kita lihat itu angka paling kecil adalah 5. Kita tulis 5. 5 ada berapa siswa? Bisa dihitung di data tersebut, yaitu ada 2 siswa. Dan untuk selanjutnya ada angka 6. Angka 6 ada berapa siswa? Ada 2 siswa. Di angka 7, hasil ujian yang nilainya 7 itu ada 3. Setelah itu hasil ujian dengan hasil 8 itu ada 7. Dan untuk hasil ujian dengan nilai 9 itu ada 5. Dan yang terakhir itu ada hasil ujian dengan nilai 10, yaitu ada 4. Ini adalah untuk pembahasan soal nomor pertama. Selanjutnya yaitu nomor 2. Bisa dilihat untuk soalnya. Untuk yang pertama, pertanyaan adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita buat diagram batang terlebih dahulu. Garis vertikal, garis horizontal. Untuk yang di horizontal itu nama buah, dan ini
garis vertikal itu sebagai frekuensi. Buahnya ada apel, ada pisang, mangga, melon, dan rambutan. Di sini kita tulis frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat di data, apel ada berapa? Anak-anak ada 2. Jadi kita tarik garis menuju angka 2. Pisang ada berapa anak-anak? Ada 3. Kita tarik garisnya sampai ke angka 3. Untuk yang mangga berapa? Ada 4. Tarik di angka 4. Untuk melon ada berapa anak-anak? Ada 6, benar sekali. Dan untuk rambutan ada berapa? Ada 3. Nah, jadi ini adalah diagram batang dari hasil panen buah di kebun Pak Tarno. Seperti ini ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya itu adalah tentukan hasil panen buah yang paling banyak. Kita lihat di sini. Yang paling banyak yang mana? Bisa dilihat ya. Ini adalah buah melon, ada 6. Melon sebanyak 6 kilo. Untuk soal selanjutnya, tentukan hasil panen buah yang paling sedikit. Kita lihat di diagram batang, yang paling sedikit yang mana? Yang buah apel. Jadi buah apel itu adalah hasil panen buah yang paling sedikit. Berapa anak-anak? 2 kilo. Untuk yang soal sedang, pembahasannya seperti itu ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya itu adalah soal nomor 3. Untuk di nomor 3 ini, kita akan menentukan diketahuinya terlebih dahulu karena data di sini ada yang diketahui, ada yang belum diketahui. Diketahui tahun 2021 itu ada 70, tahun 2022 itu ada 80, di tahun 2023 itu ada 50, di tahun 2024 ini belum diketahui, tahun 2025 ini ada 90. Ditanya hasil panen padi Desa Nusa Tunggal pada tahun 2024. Jawab untuk pembahasan ini adalah jawaban untuk pembahasan ini jumlah dari seluruh hasil panen Desa Nusa Tunggal dikurang dengan jumlah data yang sudah diketahui. Jadi untuk jumlah hasil panen Desa Nusa Tunggal ini ada 350 ton. Kita tulis di sini 350 dikurang hasil yang sudah diketahui datanya. 70 tambah 80 tambah 50 tambah 90, hasilnya adalah 290. Jadi 350 dikurang 290 itu hasilnya 60. Jadi banyak hasil panen padi Desa Nusa Tunggal pada tahun 2024 itu sebanyak 60 ton. Ini untuk pembahasan untuk soal nomor 3 ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang tabel frekuensi dan diagram batang. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian buka buku LKS-nya, buku di halaman 50. Di situ ada tugas pengerjaan bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak. Sebelum itu kita alangkah baiknya berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan yang bersedia memimpin doa. Baik, Agnes silakan. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.